Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bang Nimus. Kali ini dengan orang yang berbeda. Kali ini saya ditemani dengan teman kita Agustinus Dwi Hari, salah satu fasilitator ya, dan fasilitator di pendamping di penanaman bambu. Nah, jadi kali ini kita mau bahas-bahas seputar yang lagi hangat-hangatnya ini, masalah PLTBM yang padam di 3 desa. Desa Matotonan ya, Matotonan, Madobak, dan Saliguma. Bisa diceritakan sedikit mengenai PLTBM ini dari konsep awal, kemudian bagaimana dia hadir di Mentawai. Oh, iya. Jadi sebenarnya PLTBM ini merupakan dana hibah dari MCAI. Nah, MCAI ini singkatan dari bahasa Inggris, Millennium Challenge Amerika Strip Indonesia. Jadi merupakan lembaga yang memberikan dana hibah kepada pemerintah Indonesia dalam konteks pengembangan energi terbarukan. Nah, pada saat itu Indonesia dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mengambil teknologi energi terbarukan dari bambu. Nah, dan proyek pilotnya di 3 desa yang ada di Mentawai. Jadi sebenarnya energi ini, maksud saya pengembangan energi ini pertama kali dilakukan di India. Nah, itu proyek selanjutnya untuk di tingkat masyarakat pertama kali dilakukan di Indonesia, yaitu di Mentawai. Nah, jadi kemudian itu melibatkan beberapa sektor, ada di bidang konstruksi, di bidang listrik, dan juga di bidang pemberdayaan masyarakat. Pada saat itu kami di tahun 2017 fokusnya di pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Oh, jadi kita PLTBM ini pembangkit listrik tenaga bambu ya? Tenaga biomas. Oh, tenaga biomas. Ya, jadi biomas itu energi dari apa istilahnya? Energi dari sesuatu yang hidup. Sesuatu yang hidup. Nah, pada saat itu kalau PLTBM singkatannya sebenarnya pembangkit listrik tenaga biomas bambu. Oh gitu. Ya. Oh, jadi bahan baku utamanya adalah bambu. Iya, bambu. Jadi bahan bakunya didapat dari mana? Dalam perencanaan dimulai pada awal tahun 2017, di pertengahan tahun 2017 ya tepatnya, karena proyeknya agak molor sehingga bisa selesai pada pertengahan 2017, dan di awal tahun 2017 itu masyarakat baru mulai menanam bambu. Selanjutnya itu di 3 desa itu? Di 3 desa. Nah, dan bambu ini paling cepat bisa digunakan di usia 3 tahun. Normalnya 4 tahun, karena apabila misalnya ada kondisi tanahnya subur, kemudian dirawat dengan baik, dalam waktu 3 tahun sudah bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Nah, masing-masing kakak itu diberikan 100 batang bibit pada saat itu. 1 kakak 100 batang. Itu jenis bambunya bambu apa? Ada 4 jenis, dan kita menggunakan 2 jenis bambu lokal. Bambu lokal 2 jenis, dan 2 jenis lagi bambu yang sudah dilakukan. Itu diimpor? Bukan diimpor, tapi sudah dilakukan uji coba. Memang didatangkan bibitnya, tapi sudah dilakukan uji coba terlebih dahulu. Dan daya tumbuh di Mentawai itu memang efektif. Nah, ini kita dilansir dari Mentawai kita ya. Berita beberapa hari yang lalu, tanggal 1 Juni itu sudah terjadi pemadaman bahwa 3 PLTBM yang ada di desa Matotonan, Madobak, dan Saliguma itu mati. Dan imbasnya pekerja juga tidak bisa bekerja lagi gara-gara PLTBM ini tidak beroperasi. Itu kendala utamanya sebenarnya siapa? Kalau saya sebenarnya tidak mau membahas terlalu jauh ya. Cuma dari informasi yang juga kita sama-sama tahu, ini proyek ini merupakan awalnya kan dana hibah. Nah, setelah dana hibah itu diberikan kepada pemerintah. Dana hibahnya berapa tuh, dari apa? Kalau dari informasi MCA itu senilai 12,4 juta dolar. Dolar ya. Kalau dirupiahkan sekitar 177 miliar rupiah. Tiga goreng Nenda. Ya besar juga ya untuk juga.
itu untuk 1.200 lebih kakak itu waktu itu yang kita dampingi. Jadi penerima manfaatnya satu desa itu mampu menerangi berapa rumah satu PLTBM? Tergantung apa ya? Kalau satu pembangkit itu tergantung jumlah kakak di sana. Seperti di Saliguma itu terbagi juga dengan beberapa dusun. Total dari 3 desa itu ada 3 pembangkit. Jadi totalnya itu 1.200 kalau di sana kita hitung rata-ratanya ya 600 kakak. 600 kakak. 1.400 kakak. 1.400 kakak satu desa. 400 kakak. 400 kakak satu desa. Rata-rata. Cuma di desa Saliguma lebih banyak dengan Madobang dibandingkan Matotonan. Oh, gitu. Jadi fakta di lapangan ini yang kita dengar, banyak kita dengar juga bahwa PLTBM ini memakai bahan bakar kayu, solar, gitu. Gimana ceritanya itu? Pada planning pertama, penanaman bambu dilakukan bersamaan dengan pembangunan jaringan listrik ke masyarakat. Itu di awal perkara pembangunan. Nah, sembari menunggu bambu itu bisa digunakan, maka ada alternatif. Jadi sebenarnya alternatifnya itu kita mengkategorikannya seperti limbah hutan, sampah hutan. Nah, sampah hutan itu terdiri dari kayu-kayu, ranting-ranting yang sudah mati dan menurut tim survei yang pada saat itu bertugas, jumlah sampah hutan ini cukup untuk pembangkit selama 3 tahun, selama menunggu bambu ini bisa digunakan. Dan kabarnya ini disubsidi oleh pemerintah daerah juga. Nah, dan setelah pembangkit selesai, kita kurang tahu juga mengenai mekanisme bagaimana pemanfaatan sampah atau limbah hutan ini. Nah, cuma sejauh ini pemerintah mensupport dalam bentuk minyak solar kalau tidak salah. Jadi selama 3 tahun ini setelah dialihkan ke pemerintah pusat melalui Bapenas, diturunkan ke Pemda menunjuk Perusda, menunjuk Perusda untuk menangani proyek PLTBM ini. Nah, jadi Perusda yang sebenarnya menggunakan pada saat itu memfasilitasi masyarakat agar pembangkit ini dapat berjalan. Ya, jadi begini, waktu tahun 2019 tahun lalu ya, saya sempat pergi ke Saliguma, kebetulan ada ekspedisi di sana. Dan saya sempat mampir di salah satu plant di sana, di PLTBM sana. Dan banyak di sana bongkan-bongkan kayu. Nah, jadi saya bingung sih apakah memang ini digunakan untuk bahan bakar atau hanya sebagai api unggun. Nah, saya juga bingung. Kemudian karena rasa penasaran saya itu, saya pergi ke pedalaman, kebetulan kami ke pedalaman dan melihat ukuran bambu yang sudah ditanam itu tidak sesuai ekspektasi yang seperti kayaknya di perencanaan awal. Ya, kalau di dalam perencanaan ini saya jelaskan sedikit ya. Kalau di dalam perencanaan awal, proses penanaman bambu itu melibatkan masyarakat itu hanya membutuhkan waktu 3 bulan. Dan pada saat itu kami molor karena kita harus melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Karena ada pemahaman masyarakat yang mungkin berbeda dengan pemahaman kita saat ini, dan penggunaan bambu, kemudian hal ini juga berkaitan dengan tanah, lahan, jadi sedikit sensitif. Akhirnya proyek ini bisa selesai dalam waktu 5 bulan. Nah, tapi mengenai pendampingan masyarakat itu seharusnya dilakukan terus menerus sampai panen, karena proses pengambilan bambu itu tidak seperti pengambilan bambu pada biasanya yang kita gunakan saat ini, yang ternet tipu tuh. Tapi ada teknik khusus untuk pengambilan bambu itu. Nah, jadi walaupun dalam rasio penggunaan untuk pembangkit listrik 1 kakak itu sebenarnya untuk ukuran 1 kakak 60 batang, 60 bibit itu cukup sebenarnya untuk suplai 1 kakak. Konsepnya bagaimana ini sebagai pendamping masyarakat di awal, ketika bibit ini dikasih kepada masyarakat, tumbuh besar dan berkembang, bagaimana korelasi antara PLTBM dengan masyarakat? Kemudian ada bambu. Apakah PLTBM beli dari masyarakat atau memang itu sudah haknya PLTBM? Kalau mengenai
bambu sebenarnya kan itu kan sebenarnya 100% itu haknya masyarakat. Nah, namun di tiap desa ada apa perusahaan desa itu ada istilah? Perusda. Bukan Perusda. BUMD. BUMD ya. BUMDes. Nah, BUMDes. Jadi setiap BUMDes yang ada berada di 3 desa ini merupakan perpanjangan tangan BUMD. Merupakan perpanjangan tangan dari Perusda untuk mengkoordinir masyarakat. Jadi kalau dalam sistem ekonominya setiap masyarakat bergotong royong untuk menyediakan bambu. Kemudian perusahaan listrik dalam konteks plan dan di bawah Perusda membeli bambu dari masyarakat yang akan digunakan untuk pembangkit listrik. Oh, jadi perusahaan yang membeli bambu ke masyarakat. Ya. Kira-kira berapa? 1 kilo itu berapa? Kalau jadi sebenarnya itu hal yang apa istilahnya? Kan kita bisa estimasikan ini apakah masyarakat diuntungkan dengan harga itu atau tidak. Hal itu sebanding dengan berapa harga. Harga listrik sebanding dengan harga bambu. Semakin tinggi harga bambu, maka semakin tinggi harga listrik. Jadi masyarakat tidak beli arus listrik lagi. Nah, sebenarnya seperti itu konsepnya kan gotong royong. Jadi dari masyarakat, oleh masyarakat untuk masyarakat. Nah, di sisi lain, dalam konteks ekonomi, masyarakat bisa menggunakan listrik itu untuk usaha. Misalnya untuk pendidikan. Misalnya anak-anak belajar sekarang sudah ada listrik. Konversinya ke bentuk lain. Tapi di sini konsepnya sebenarnya masyarakat bergotong royong untuk menyediakan listrik bersama. Nah, pemerintah di sini mengambil peran bagaimana listrik bisa terjamin, bisa ada untuk masyarakat, misalnya ada kerusakan dan sebagainya, ada tenaga ahli kan. Salah satu poin inti dari visi dan misi ya pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai terang. Tapi saat ini dari tanggal 1 Juni sudah gelap. 3 desa sudah gelap. Kalau saya tidak salah itu kata salah satu direktur LTBM yang di mana itu di Mailepes, Bang Henrikus Erik ya, yang dilansir dari Mentawai kita juga bahwa tidak tahu sampai kapan ini akan beroperasi lagi. Kalau itu kan berhubungan dengan dana. Karena sampai saat ini pun listrik disubsidi, listrik masyarakat sampai saat ini disubsidi oleh berarti PLTBM ini ketergantungan dengan solar kan gitu sebagai bahan utamanya. Sebenarnya beberapa alternatif bisa kita gunakan seperti kayu, kemudian solar yang saat ini digunakan oleh pemerintah, dan bambu pada prinsipnya yang menjadi bahan baku utama. Namun apabila hal ini pun tidak tersedia, maka pembangkit tidak akan bisa menyala. Jadi peranan pemerintah seharusnya kalau dalam waktu 3 tahun bambu ini didampingi, masyarakat didampingi, maka sebenarnya pada saat ini pun bambu itu sudah bisa digunakan sebagai energi. Sebagai pendamping di awal ya, pendamping pada saat penanaman, kemudian sudah turun ke lapangan. Bagaimana melihat kejadian-kejadian ini bahwa PLTBM sekarang ini sudah mati dan tidak beroperasi? Ada 2 aspek. Kalau menurut saya ada 2 aspek. Menurut pengalaman kita di lapangan, selanjutnya mengenai regulasi dari pemerintah daerah antara pemerintah dan masyarakat. Kalau melalui aspek dari masyarakat, sebenarnya bambu yang diberikan itu kan dalam konteks hibah dan masyarakat tidak dibebankan biaya apapun pada saat pemberian bambu itu. Ya, masyarakat harus memastikan bahwa bibit yang diberikan sebanyak 100 batang per kakak itu ditanam di lahannya. Kemudian tingkat pemahaman masyarakat. Nah, di sini sebenarnya tingkat pemahaman masyarakat. Jadi sebenarnya alternatif penggunaan bambu selain sudah dilakukannya survei di Mentawai, pada saat itu memang layak digunakan bambu. Di sisi lain juga ada sebenarnya potensi ekonomi. Nah, banyak alternatif potensi ekonomi, bisa membuat kerajinan. Kalau misalnya seperti di daerah Bali dan Jogja, perkebunan bambu itu dijadikan sebagai daerah wisata, termasuk daerah riset. Berarti di awal bahwa ketika melakukan pendampingan penanaman bambu bukan hanya untuk
PLTBM ya. Target kita bukan hanya itu, Berarti ada hal-hal lain di ada sana. alternatif lain. Dan secara ekonomi nilainya lebih besar dibandingkan suplai energi. Sejauh ini sudah beroperasi, sudah melakukan penanaman sampai saat ini. Apakah sudah pernah panen bambu yang sudah ditanam oleh masyarakat? Kalau mengenai itu saya kurang tahu. Karena setelah pendampingan, memang dalam rensteranya di rencana kita memang kita akan selalu mendampingi sampai masyarakat bisa memanen bambu. Cuma beberapa regulasi yang berubah, kemudian peralihan kewenangan mempengaruhi, dan saat Perusda mengambil alih seharusnya Perusda memastikan bahwa bambu itu bisa digunakan oleh masyarakat. Ya sebenarnya sih sangat disayangkan bahwa sudah 20 tahun otonomi daerah ya. 20 tahun otonomi daerah kita masih juga gelap-gelapan karena gelap-gelapan dan masih kita lihat juga di media sosial bahwa masyarakat mengeluh tentang penerangan ini. Iya. Ada saran nggak untuk terkait PLTBM ini ke depannya? Kalau Atau kritik untuk pemerintah atau bagaimana? kalau kritik dulu ya. Kalau kritik untuk pemerintah, sebenarnya apapun jenis teknologi yang digunakan, apalagi teknologi dari luar dan dibawa ke dalam, tentu tidak familiar, sebenarnya tidak terlalu dipahami oleh masyarakat. Jadi perlu pendampingan, kemudian perlu peningkatan pengetahuan, perlu melibatkan masyarakat, dan pemerintah harus punya prinsip masyarakat bukan hanya objek, tapi pelaku utama. Apalagi ini melibatkan tanah masyarakat secara langsung, kemudian aset masyarakat secara langsung. Jadi masyarakat harus dilatih menjadi pelaku, bukan hanya sebagai objek dari proyek. Konteks proyek yang saat ini dikembangkan oleh pemerintah. Di sisi lain, jika ada potensi-potensi seperti contohnya bambu itu, jika ada potensi-potensi ekonomi yang lain, seharusnya pemerintah juga membuka akses sebesar-besarnya. Selanjutnya memberikan stimulus atau minimal pemerintah membangun kemitraan dengan masyarakat, selanjutnya dengan pihak dari luar. Ya, harusnya terus menerus ya. Kemudian pendampingan yang dilakukan terus menerus. Kalau bagi masyarakat sebenarnya hal ini berhubungan dengan kebutuhan. Nah, kalau dalam konteks PLTBM itu menguntungkan masyarakat, kembali lagi pertanyaan ke masyarakat, kenapa mereka tidak mau kembali lagi ya, kenapa mereka tidak mau merawat bambu? Atau mungkin karena sudah terbiasa dengan hal-hal yang instan, selanjutnya masyarakat tidak mau lagi melihat peluang ekonomi yang lain. Tapi secara sosial sebenarnya dengan masyarakat menanam saja itu merupakan satu poin bahwa pemerintah sudah berhasil. Namun di sini pemerintah seharusnya mengambil peran yang lebih dalam mengorganisir masyarakat. Jadi konteksnya dengan dana yang dikucurkan sebesar itu 177 miliar ya? Kalau dirupiahkan 177 miliar, kurang lebih ya. Sangat disayangkan kalau misalnya proyek itu mangkrak, apalagi tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Berarti itu sudah termasuk kritik dan saran sebenarnya sih. Jadi terima kasih dan kita sharing tentang PLTBM ini sangat disayangkan sebenarnya sih. Harapan kita di 3 desa itu tetap terang sesuai target pemerintah daerah Mentawai terang, bisa terang, masyarakat desa di 3 desa itu menikmati indahnya suasana malam hari. Oke, kita tunggu kritik dan saran teman-teman di kolom komentar bagaimana menanggapi
terkait padamnya PLTBM di 3 desa di Siberut. Terima kasih. Salam sehat.